langkahku. Kuserahkan semua padamu, Tuhanku. Padamu, pemilik hati, ku ingin kembali. Hati yang selama ini jauh darimu, ku serahkan semua padamu, Tuhanku. Hanya padamu aku memohon. Bimbing langkahku menuju jalanmu. Aku yang lemah dan tak berdaya, padamu pemilik hati, ku ingin kembali. Hati yang selama ini jauh darimu, ku serahkan semua padamu, Tuhanku. Hanya padamu aku memohon. Bimbing langkahku menuju jalanmu. Aku yang lemah dan tak berdaya, bimbing langkahku. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya jalani hidup secara nyata dengan melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Dari kitab 1 Korintus teman-teman, saya dapat impresi dari kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 36 dan Yohanes pasal 14, kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14 teman-teman. Nah, ini supaya bisa cepat masuk ke draft, saya coba bacakan langsung aja di kitab 1 Korintus teman-teman sebagai dasar sharing pagi ini gitu. 1 Korintus pasal 7 teman-teman, ayatnya coba teman-teman cari dari 29 teman-teman. Judul perikopnya hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah gitu. Nah, ini 29-nya, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab
dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin, kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Nah, ini ceritanya teman-teman di kitab 1 Korintus pasal 7 ini lebih ekstrim loh teman-teman. Jadi maksudnya bagaimana firman ini berbicara tentang apabila kita menghendaki hubungan perhatian kepada Tuhan itu secara total gitu, ya bahkan yang namanya pasangan hidup kita pun bisa menjadi penghalang teman, penghalang untuk bisa langsung frontal kita melayani Tuhan secara total gitu. Jadi bukan apa ya, kalau cerita hal-hal duniawi mungkin seperti harta gitu, apakah harta dengan kita mencari harta maksimal itu kita akhirnya benar-benar fokus hanya untuk harta dan tidak fokus untuk Tuhan gitu. Ya bagaimana kita melayani Tuhan itu jadi tidak fokus itu. Itu urusan harta gitu. Begitupun jabatan kan yang namanya tahta. Apakah karena tahta itu akhirnya kita juga tidak bisa fokus ke urusan Tuhan gitu, urusan rohani. Begitupun juga urusan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi, misalnya apa? Hobi, ya mungkin urusan apalagi kuliner, urusan segala macam. Ini juga bisa membuat orang tidak fokus kepada Tuhan, teman. Jadi di firman yang ini katakan bahwa untuk bisa fokus itu jangankan urusan harta tahta dan hal-hal yang duniawi gitu, sampai diumpamakan hubungan suami istri, hubungan dengan pasangan hidup aja juga bisa jadi kendala, teman. Jadi seorang suami itu akan terhalang hubungannya dengan Tuhan apabila terlalu mengasihi istrinya. Nah begitupun juga sama dengan seorang istri yang akan terhalang hubungan dengan Tuhannya apabila terlalu mengasihi suaminya gitu. Jadi ini ternyata yang menghalangi itu bukan cuma cerita benda saja, harta tahta dan benda-benda duniawi. Ternyata manusia pun gitu, hubungan manusia, hubungan relasi dengan manusia pun bisa menghalangi teman-teman. Nah di firman ini dikatakan kan cerita bagaimana seorang istri gitu kepada suaminya gitu, atau suami kepada istrinya. Tapi kejadian ini kan tidak melulu cuma suami istri teman-teman. Jadi bisa juga hubungan orang tua kepada anak-anaknya, atau anak-anaknya kepada orang tua gitu. Bisa seperti itu teman-teman. Bahkan kalau kita lebih urut lebih dalam lagi, bahkan urusan agama pun bisa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan teman. Karena waktu masuk ke dalam agama bukan Tuhan yang dicari, tapi yang dicari itu protokoler agamanya gitu. Jadi liturginya, mungkin teori-teori firman Tuhannya bukan Tuhannya gitu, tapi teori-teori soal keagamaannya gitu. Mungkin activity yang lebih bersifat sosial mungkin ya. Kalau kita bicara basic kita ada tubuh jiwa roh, jangan-jangan nanti yang diaktifkan itu hanya yang berkaitan dengan tubuh saja. Ya berarti aktivitas sosial, yang bakti sosial segala macam itu gitu. Bisa juga soal kejiwaan itu misalnya kayak hanya untuk pendalaman kitab suci gitu. Ya bagaimana mempelajari firman-firman Tuhan hanya bolak-balik secara teori saja teman. Nah unsur roh yang terakhir gitu, ada tubuh jiwa roh itu, roh ini yang kadang-kadang nggak dihidupkan teman. Akhirnya waktu tidak dihidupkan ya tidak ada, seolah tidak ada beban bahwa
hubungan dengan Tuhan itu butuh ada gitu. Nah ini yang nanti coba kita bahas dalam sharing kita teman-teman. Jadi maksudnya di 1 Korintus ini pasal 7 ayat 29-36 ini intinya begitu teman-teman. Jadi hubungan pribadi relasi kita dengan Tuhan itu harusnya tetap nomor 1 teman-teman, harusnya begitu. Tapi prakteknya ya banyak hal yang menghalangi kita. Bahkan kalau hal-hal lain di luar Tuhan itu terlalu menghalangi kita, malah kategorinya bisa meningkat jadi berhala teman. Jadi bisa saja harta itu jadi berhala gitu bagi hidup kita. Bisa juga tahta itu jadi berhala. Bisa juga barang-barang duniawi itu bisa jadi berhala. Bahkan pasangan kita, istri kita pun bisa jadi berhala. Bagi yang istri bisa juga suami jadi berhala. Bisa juga suami istri mempunyai anak, anaknya jadi berhala. Ya, suami istri punya orang tua atau mertuanya jadi berhala. Jadi segala sesuatu yang sudah tidak memprioritaskan Tuhan nomor 1, yaitu kategorinya sudah berhala teman. Nah cuman manusia kadang-kadang tidak sadar, bahkan kadang-kadang punya pemikiran yang penting kan orang mesti baik ya, orang baik itu ya harus benar-benar menghormati orang tua gitu. Seolah-olah kesannya begitu gitu. Padahal ya itu bukan kejahatan, itu kebaikan teman. Tapi kalau dari sisi kebenaran firman Tuhan ya masih kurang. Baik itu masih kurang. Jadi tetap nomor 1 yang benar itu adalah prioritinya kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang perintahkan kita harus menghormati orang tua. Jangan sampai kita tidak melalui jalur Tuhan dulu, meskipun langsung ke orang tua menghormati gitu. Nah ini yang disebut baik baik dan benar itu bedanya di situ teman. Tujuannya sama, menghormati orang tua. Tapi apabila kita melakukan firman, perintah, peraturan firman Tuhan bahwa kita harus hormati orang tua, itu disebutnya kita melakukan kebenaran teman. Tapi kalau kita menghormati orang tua tanpa dasar mentaati perintah peraturan firman Tuhan, itu namanya kebaikan teman. Nah teman-teman bisa tangkap nggak? Jadi apa sasarannya sama gitu, dua-duanya menghormati orang tua, tapi yang satu ya menghormati orang tua karena perintah peraturan firman Tuhan sehingga kita taat, itu disebutnya kebenaran teman-teman. Tapi yang satu misalnya orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan, tapi dia hormat pada orang tua, nah itu juga disebutnya kebaikan teman, bukan kebenaran, kebaikan gitu. Jadi kebaikan berarti hubungan antar manusianya gitu. Kalau bicara kebenaran adalah hubungan antara Tuhan ke manusia. Kalau kebaikan adalah manusia ke manusia. Jadi ini yang satu manusia ke manusia berbicara dari basic duniawi. Kalau bicara Tuhan ke manusia itu berarti basicnya rohani. Cuman beda begitu aja teman-teman. Jadi alangkah baiknya gitu kalau kita bisa mengenal kebenaran. Akhirnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berubah menjadi kebenaran teman. Nah ini yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita itu seperti itu teman. Jadi waktu kita banyak melakukan kebenaran, ya pasti janji-janji Tuhan akan lebih mudah tertuai dan tergenapi gitu. Nah ini coba di kitab 1 Korintus pasal 7 ayat 29-36 ini saya sudah bacakan seperti itu maknanya. Nah sekarang kita masuk ke kitab Yohanes teman-teman. Kitab Yohanes pasal 14 teman-teman. Pasal 14 1 sampai 14 teman-teman. 1 sampai 14. Nah ini satu perikrop nih teman-teman. Satu perikrop. Kalau di Nasraninya di Alkitabnya judulnya itu rumah Bapa teman-teman. Tapi kalau saya bicara di universalkan ya berarti kan surga gitu. Ini kan bicara rumah Bapa, rumah Tuhan Allah berarti surga gitu. Nah ini saya bacakan dari ayat 1 teman-teman. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Nabi Isa sebagai perantaranya Tuhan Allah gitu. Di rumah Tuhan Allah banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Nabi Isa akan mengatakan kepada kita, sebab Nabi Isa pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi kalau dari sisi Nasrani teman-teman, Nabi Isa itu seolah kembali ke surga itu maksudnya seperti apa? Untuk ngebuk rumah kita di sana gitu. Sebab Nabi Isa pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila Nabi Isa telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kita, ya Nabi Isa akan datang kembali dan membawa kita ke tempat yang di surga tadi gitu, supaya di tempat di mana Nabi Isa berada, kita pun berada. Dan kemana Nabi Isa pergi, kita tahu jalan ke situ gitu.
dan kemana Nabi Isa pergi, kita tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepada Nabi Isa gitu, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, kata Nabi Isa kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau tahu bagaimana caranya nyampe ke jalan ke surga, ya Nabi Isa katakan bahwa ya akulah gitu, ya akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, saya sering katakan teman-teman, waktu Nabi Isa diutus ke dunia oleh Tuhan Allah gitu, berarti kan Nabi Isa harus bisa menyampaikan, mengajarkan, memberitakan firman-firman Tuhan Allah, teman-teman. Makanya sering katakan waktu zamannya Nabi Isa hidup di dunia, yaitu berarti firman Tuhan Allahnya hidup, teman-teman. Maksudnya hidup itu disampaikan oleh Nabi Isa gitu. Tapi waktu Nabi Isa sudah wafat, tebus dosa kita di kayu salib untuk semua orang, bukan cuma orang Nasrani, semua orang versi Nasrani loh, seperti itu. Jadi Nabi Isa meninggal itu nebus semua orang, bukan cuma untuk orang Nasrani. Nah, secara versi Nasrani seperti itu gitu. Nah, waktu Nabi Isa wafat di kayu salib dan kembali ke akhirat gitu, ke surga gitu. Nah, ini firman Tuhan yang tadinya hidup disampaikan langsung oleh Nabi Isa ini berubah menjadi firman Tuhan, teman. Nah, firman Tuhan ini adalah apa yang dilakukan, apa perintah peraturan Tuhan Allah yang dilakukan oleh Nabi Isa waktu dunia ini itu dicatat oleh murid-muridnya, teman, sehingga menjadi kumpulan satu perintah peraturan Tuhan Allah yang melalui Nabi Isa itu menjadi ya kitab-kitab suci itu, teman. Kitab-kitab itu dibenar jadi satu yang namanya kitab suci. Nah, makanya di dalam kitabnya Nasrani itu ya banyak nama-nama kitabnya kan itu dari murid-muridnya si Nabi Isa itu. Dan kedua, kitab suci ini digabung sekaligus dengan, kalau di Nasrani itu terbagi dua, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kalau kitab perjanjian lama itu kan ceritanya dari Nabi Abraham, Musa, segala macam gitu. Tapi kalau cerita perjanjian baru itu ya lebih banyak dari Nabi Isa yang apa yang diajarkan, apa yang diberitakan Nabi Isa di dunia ini dicatat oleh murid-muridnya Nabi Isa, dikumpulkan menjadi yaitu kitab perjanjian baru, teman. Kejadiannya seperti itu, teman-teman. Nah, ini jadi Nabi Isa katakan, Thomas kan salah satu muridnya bertanya, ya kata Thomas kepadanya, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, ke surga, maksudnya gitu. Ya kata Nabi Isa kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi ya kembali lagi, apabila kita pengen menuju ke surga secara versi rohani, secara rohani dan secara Nasrani gitu, ya berarti ya harus melakukan apa yang Nabi Isa lakukan waktu hidup di dunia ini, teman-teman. Nah, itu ya melakukan firman Tuhan itu gitu. Bagaimana melakukan firman Tuhan dan hidup. Ya hidup ini dalam arti kata menghidupi firman Tuhan itu ya kalau tanpa ada roh Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan, rasanya juga sulit, teman-teman. Untuk menghidupkan firman Tuhan itu nggak mudah gitu. Jadi ya selain firman Tuhan harus dihidupkan, ya roh Tuhan juga harus dihidupkan, teman-teman. Nah, pengenalan pengertian akan hidupnya firman Tuhan, roh Tuhan itu, kalau firman hidup kan namanya rema, teman-teman, bukan logos gitu. Jadi yang Tuhan inginkan itu, firman Tuhan itu tidak berbentuk logos gitu, Bu. Tidak hanya berbentuk teori-teori keagamaan saja, tapi Tuhan inginkan sekali bahwa yang namanya firman Tuhan itu menjadi rema. Kalau firman Tuhan menjadi rema itu butuh ada roh Tuhan itu yang menghidupkan firman tersebut. Makanya tadi saya katakan di dalam Tuhan itu butuh menghidupkan firman Tuhan dengan roh Tuhan, dan juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman, di dalam iman kita, untuk iman kita mampu berani melakukan firman Tuhan, teman. Jadi firman Tuhan itu dominan sekali. Jadi kalau kita kumpulkan jadi satu, kita butuh firman Tuhan, ya kita juga butuh roh Tuhan, dan kita juga butuh ya iman gitu, iman yang ada di dalam kita sendiri, teman, untuk mampu kita melakukan firman Tuhan gitu.
Seperti itu teman. Jadi kaitannya bolak-balik, kalau kita mau mengerti firman Tuhan butuh roh Tuhan. Kalau kita mau mampu melakukan, berani melakukan firman Tuhan, untuk beriman, berani, percaya dan melakukan, ya butuh juga roh Tuhan teman. Jadi dua-duanya butuh gitu. Firman Tuhan butuh roh Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan kita butuh iman. Nah, iman itu butuh roh Tuhan juga teman-teman. Seperti itu teman-teman. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan tersebut gitu. Jadi teman-teman mesti camkan ini gitu. Jadi kalau kita tidak mengerti akan firman Tuhan, jangan katakan kita itu akan masuk surga teman-teman. Jadi yang masuk surga itu adalah ya firman Tuhan katakan, datang ke dalam Tuhan Allah itu kalau tidak melalui firman Tuhan nggak mungkin gitu. Nah, cuman bedanya mungkin firman Tuhan itu kan kalau saat ini gitu. Jadi kalau kita bicara agama samawi gitu, katanya agama samawi itu mentor rohani ajarkan adalah agama yang berujungnya langsung ke Tuhan Allah teman. Jadi yang tertua itu ya agama Yahudi gitu. Yang kedua itu agama Nasrani, yang paling muda itu agama Islam gitu. Itu kebenaran samawi itu menuju ke Tuhan Allah yang sama gitu teman. Nah, ini balik lagi dan dikatakan gitu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan itu. Nah, firman Tuhan yang mana? Ya bagi orang yang percaya agama Yahudi, ya firman Tuhan di agama Yahudi apa? Taurat gitu. Meskipun agama Yahudi belum tentu dianggap benar oleh agama Nasrani dan agama Islam gitu. Jadi beda sih teman-teman gitu. Jadi itu kan versinya agama Yahudi. Begitupun sama dengan agama yang bicara Nasrani gitu. Nah, apa sih firman kalau kita mau selamat di sini gitu? Ya tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan yang di Alkitab gitu. Nah, itu kan bagi orang Nasrani teman. Jadi bagi orang Nasrani ya harus melakukan firman Tuhan yang ada di Alkitab itu gitu. Ya masalah nanti oleh agama Yahudi dan agama Islam dianggap kurang ideal, ya itu kan menurut agama Yahudi dan Islam. Tapi kalau versinya Nasrani ini memang harus lakukan itu. Dan begitu pun juga untuk agama Muslim teman. Ya agama Muslim berarti di sini dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan yang ada di Al-Quran gitu. Nah, ini kan dari versi Muslim. Meskipun waktu orang Muslim melakukan perintah peraturan yang ada di Al-Quran, bisa saja gitu orang Yahudi dan orang Nasrani anggap kok kurang afdol ya, kurang ideal gitu. Ya itu kan versinya Yahudi sama Nasrani. Tapi kalau bicara versi Muslim kan sudah melakukan itu gitu. Nah, saya pikir dalam pengertian saya, kalau saya bicara persamaan dan besar gitu dengan hati yang besar, ya berarti kan semua teman-teman, ya tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan. Jadi kunci yang paling penting itu firman Tuhannya teman-teman, bukan agamanya gitu. Yang dikhawatirkan itu ada agama atau ada satu aliran gitu, ya aliran kepercayaan atau apalah namanya gitu, yang tidak basicnya itu dari firman Tuhan teman. Nah, itu yang saya kadang-kadang pikir, takut salah nggak ya kalau seperti itu gitu. Tapi kalau bicara agama Yahudi atau agama Nasrani atau Muslim, saya lebih mantep gitu teman. Cuman yang membedakan cuma manusia aja gitu, bahwa agama Yahudi dengan Nasrani dan Muslim itu beda, ya itu kan kata manusia gitu. Tapi kalau versi Tuhannya, toh ujungnya juga Tuhan Allah semua. Tapi kalau agama yang tidak berujung ke Tuhan Allah, nah itu malah saya sanksikan teman. Takut jadi nggak nyampe gitu. Yang kalau pakai rumus ini gitu, tidak ada seorang pun yang datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui firman Tuhan. Nah, takutnya kalau memang bukan firman Tuhan, ya berarti tidak nyampe teman, tidak akan nyampe. Ini yang saya kadang-kadang mikir, mesti gimana ya memberitakan bedanya seperti ini gitu. Tapi kalau cerita yang jelas-jelas ditentukan oleh mentor rohani itu ya tiga agama ini gitu, yang Yahudi, Nasrani dan Muslim ini ya dinyatakan oleh mentor rohani memang itu ujungnya semua ke Tuhan Allah teman. Meskipun kalau kita bicara di versi Indonesia, yang namanya agama Yahudi kan nggak ada gitu, yang ada itu cuma agama Nasrani dan agama Muslim gitu, dan agama-agama yang lain gitu yang ada di Indonesia. Tapi Yahudi tidak ada teman-teman. Tapi kalau bicara dari sisi rohani, ya sumber dari agama yang berujung Tuhan Allah itu ya tiga macam tadi, agama Yahudi, Nasrani dan Muslim. Sekiranya kita mengenal firman Tuhan, pasti kita juga mengenal Tuhan Allah gitu. Sekarang ini kita mengenal firman Allah, dan kita telah melihat
ya Tuhan Allah gitu. Apabila kita bicara kita mengenal firman Tuhan gitu, ya berarti kita seolah melihat Tuhan Allah, teman. Jadi simpelnya begitu gitu. Jadi ya kita mesti sekiranya kita mengenal firman Tuhan, pasti kita juga mengenal Tuhan Allah. Sekarang ini kita mengenal Tuhan Allah dan kita telah melihat Tuhan Allah. Jadi kebalik. Sekarang ini kita mengenal firman Tuhan dan kita telah melihat Tuhan Allah. Jadi kalau kita tanpa melihat Tuhan, melihat firman Tuhan, teman, terlalu sulit, teman-teman, untuk melihat Tuhan Allah itu bagaimana, itu terlalu sulit gitu. Jadi mesti memang firman Tuhan itu adalah identik dengan Tuhan Allah gitu, teman-teman. Kata Filipus kepadanya, tunjukkanlah Tuhan Allah itu kepada kita, itu sudah cukup bagi kita. Nah, terus kata Nabi Isa kepadanya, telah sekian lama Nabi itu bersama-sama dengan Filipus. Namun Filipus tidak mengenal firman Tuhan gitu loh. Jadi mestinya kan berjalannya si Filipus itu dengan Nabi Isa gitu. Harusnya Filipus itu mengenal Tuhan Allah itu dari sisi firman Tuhan gitu. Apa yang diberitakan oleh Nabi Isa itu kan firman Tuhan semua. Mestinya gitu. Ya Filipus itu mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah ya sama aja similar dengan Tuhan Allah gitu. Barang siapa telah melihat firman Tuhan, ia telah melihat Tuhan Allah. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Tuhan Allah itu kepada kita, kepada si Filipus tadi gitu. Jadi kembali lagi Nabi Isa ngeritik si Filipus gitu. Kalau memang dia sudah mengenal firman Tuhan, nggak perlu nanya lagi Tuhan Allah gitu, karena firman Tuhan itu ya similar dengan Tuhan Allah, sama dengan Tuhan Allah gitu. Nah, cuman mungkin Filipus nggak nyadarkan itu, jadi memecahkan antara firman Tuhan dengan Tuhan Allah secara fisik gitu. Nah, padahal yang namanya Tuhan Allah itu ya ada di dalam firman itu ada Tuhan Allah gitu. Kan kaitan dari sisi rohani seperti itu, teman-teman. Tidak percayakah engkau bahwa firman Tuhan di dalam Tuhan Allah dan Tuhan Allah ada di dalam firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tidak firman Tuhan katakan dari diri firman-Nya sendiri gitu ya, tetapi Tuhan Allah gitu yang di atas yang diam di dalam firman Tuhan itu ya. Firman Tuhanlah yang melakukan pekerjaan Tuhan Allah gitu. Jadi firman Tuhan itu adalah yang memberitakan gitu, yang mengajarkan ya perintah peraturan Tuhan Allah itu, teman-teman. Percayalah kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Tuhan Allah dan Tuhan Allah di dalam firman Tuhan, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Firman Tuhan berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa percaya kepada firman Tuhan, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang ya Nabi Isa lakukan gitu. Jadi apabila memang kita percaya gitu ya kita harusnya ya harus melakukan firman Tuhan. Ini firman yang mengatakan begitu loh, teman. Di ayat 12-nya, aku berkata kepadamu gitu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada Tuhan Allah, percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada firman Tuhan itu ya kita harus melakukan gitu ya. Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Nabi Isa tersebut, teman-teman. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Nabi Isa sudah kembali kepada Tuhan Allah di surga gitu. Jadi maksudnya Nabi Isa itu ya kalau kita percaya oleh firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Allah gitu, kita percaya kepada Nabi Isa, ya harus melakukan firman Tuhan. Dan bahkan Nabi Isa katakan kita bisa melakukan hal yang lebih besar daripada Nabi Isa waktu hidup di dunia ini gitu. Nah, ini yang diharapkan oleh Nabi Isa dan Tuhan Allah itu seperti itu, teman-teman. Dan apa juga yang kita minta dalam nama di dalam nama Tuhan Allah gitu ya, Tuhan Allah akan melakukannya supaya Tuhan Allah dipermuliakan di dalam ya kita sebagai pelaku firman-Nya, teman-teman. Jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan Allah dalam nama Tuhan itu ya kita akan melakukannya. Jadi ini kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 14, teman-teman, saya udah bacakan. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam draft aja, teman-teman.
Nah ini kalau dalam draftnya kan judulnya gitu teman-teman, jalani hidup secara nyata dengan melakukan firman Tuhan dan menghidupkan roh Tuhan. Maksudnya ya apa sih, jadi kalau kita bicara melakukan firman Tuhan itu kan bisa juga bentuknya itu kan di pikiran perasaan kehendak kita saja teman-teman, tanpa kenyataan benar-benar kita lakukan gitu. Jadi kita merasa percaya Tuhan dari perasaan kita, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kehendak kita. Kita mengenal firman Tuhan seolah-olah seperti begitu, dari pikiran kita, dari perasaan kita, dari kehendak kita. Kita melakukan firman Tuhan ini seolah begitu teman. Jadi ya kita sudah melakukan dari pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, semua itu yang ditakutkan kan cuma bayangan aja teman, kayak bohong-bohong aja gitu. Padahal dalam realiti kita tidak melakukan. Nah sedangkan yang namanya firman Tuhan atau Tuhan Allah menyatakan bahwa apabila benar-benar kita mau menjalani hidup ya harus dengan nyata gitu ya, bahwa kita itu melakukan firman Tuhan dengan nyata, dengan cara yang melakukan firman dengan nyata dan menghidupkan roh Tuhan dengan nyata teman-teman. Nah ini yang intinya sharing pagi ini, nanti kita akan bahas seperti ini teman-teman. Jika mengacu pada firman Yohanes, kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Tuhan Allah kalau tidak melalui ya firman Tuhan itu gitu. Tidak melalui jalurnya firman Tuhan. Maka melakukan kehendak Tuhan tidaklah hanya dengan jiwa kita saja, yang hanya dalam bentuk pikiran, perasaan serta kehendak kita sendiri, tanpa nyata-nyata menjalankan yang firman perintah dan peraturan dalam hidup kita gitu. Jadi itu banyak orang yang seperti itu teman-teman. Jangankan menjalankan perintah peraturan Tuhan, ya untuk percaya Tuhan aja juga kadang-kadang sudah berbeda-beda teman-teman. Jangan-jangan banyak orang yang percaya Tuhan itu dari jiwanya si orang itu sendiri, dari pikiran perasaan kehendaknya sendiri gitu, bukan dengan dasar pengenalan yang nyata gitu akan bahwa Tuhan itu ada nyata gitu. Nah, begitupun juga masalah firman Tuhan teman-teman. Kadang-kadang firman Tuhan itu kan bentuknya mestinya perintah peraturan firman Tuhan tuh, bukan yang ada di pikiran perasaan kehendaknya manusia gitu. Kalau pikiran perasaan kehendak manusia itu umumnya teman-teman perintah dan peraturan duniawi gitu. Kenapa? Karena manusia itu hidup di duniawi, dia akan beradaptasi dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Nah akhirnya timbul satu parameter di jiwanya gitu, di pikiran perasaan kehendaknya si manusia itu ya parameter yang disebut perintah peraturan, bukan dari firman Tuhan tapi dari duniawi gitu, hal-hal yang duniawi. Nah ini yang kadang-kadang manusia yang tidak mengerti akan Tuhan akan alami itu. Tapi yang lebih konyol lagi, orang yang sudah beragama, sudah merasa menerima Tuhan, sudah percaya Tuhan, sudah mengenal Tuhan, tapi dalam prakteknya teman-teman ya hanya ya karena keyakinan tadi gitu, bahwa keyakinan diri sendiri bahwa dia percaya Tuhan dengan jiwanya dia percaya Tuhan, dia mengenal firman Tuhan dari jiwanya dia melakukan firman Tuhan dari jiwanya dia. Nah akhirnya kacau teman-teman, semua dari pikiran perasaan kita sendiri. Nah kalau sudah tidak ada batasan kunci akhirnya adalah kebenaran hidup misalnya, firman Tuhan ini tidak dihidupkan, ya akhirnya kebenaran hidup itu adalah kebenaran hidup duniawi gitu. Bukan kebenaran hidup yang Tuhan hendaki, adalah kebenaran hidup yang berdasarkan firman Tuhan, perintah peraturan firman Tuhan. Jadi di situ bahayanya, dan apabila kita tidak mengerti firman Tuhan ya akan seperti itu teman-teman. Jadi kenapa begitu ya, kembali lagi karena Tuhan ciptakan manusia itu punya kehendak bebas, di mana terdiri dari 3 unsur itu, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi manusia yang tidak mengenal lebih dalam, tidak mengerti lebih dalam firman Tuhan, taunya ya manusia itu terdiri hanya dari tubuh dan jiwa aja teman. Akhirnya kita dikatakan bahwa yang namanya pikiran perasaan kehendak itu yang memonopoli gitu ya perintah dan peraturan duniawi tadi ya untuk kebutuhan tubuh gitu. Nah rohnya tertinggal teman. Jadi kalau kembali lagi mestinya kalau kemarin kita bahas kapan kita
diundang Tuhan, kapan kita dipilih Tuhan gitu. Sebenarnya yang saya pernah sharingkan kan yang namanya Tuhan mengundang kita lewat Roh Tuhan, lewat Roh Kudus atau Roh kebenaran, atau mungkin orang Muslim sebutnya nur gitu, cahaya yang dari Tuhan. Itu kan lembut sekali teman. Firman Tuhan katakan bahwa yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran itu nur itu lembut sekali gitu. Jadi teman-teman coba cermati, coba koreksi diri. Jangan-jangan Tuhan itu sudah sering kali, acap kali mengundang kita, udah memilih kita untuk kita masuk ke dalam pilihannya Tuhan untuk menjadi hidup yang dengan lebih benar gitu. Tapi kitanya kadang-kadang sanksi sendiri benar. Karena apa? Suaranya misalnya tidak audible keras gitu kan, atau dengan perbuatan bagaimana? Ya seperti itu. Cara kerja Tuhan itu bisa begitu, bisa dari bisikan hati kita, tapi bisa audible juga gitu, bukan nggak bisa. Tapi bisa juga lewat peristiwa-peristiwa, lewat kejadian-kejadian, lewat permasalahan-permasalahan. Jadi banyak sekali cara Tuhan untuk bisa mengundang dan memilih kita, dan tinggal kembalikan kepekaan kita aja teman-teman. Yang jelas firman Tuhan katakan bahwa suara dari Roh Tuhan, suara dari Roh Kudus, suara kebenaran atau nur itu adalah lembut sekali. Jadi seringkali, acap kali kalah dengan pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Jadi kalah sendiri suara Tuhannya. Nah ini yang sayang teman. Jadi sebenarnya teman-teman atau keluarga saya sudah diundang, dipilih, tapi tidak tergerak gitu. Karena ya itu balik lagi, kita tidak peka gitu. Kita tidak mencermati apa sih suara hati kita gitu. Nah ini coba teman-teman cermati lagi, koreksi lagi teman-teman. Adalah tugas kita sebagai umat gitu. Kalau dicerita di Nasrani teman-teman, kalau cerita umat itu diibaratkannya domba teman-teman. Kalau di Nasrani, saya nggak ngerti di Islam atau Yahudi atau agama lain umpamakannya apa. Tapi kalau di Nasrani sering sekali gitu, acap sekali umat itu diperumpamakan sebagai domba yang dapat melahirkan umat. Jadi maksudnya di sini kalau cerita domba yang melahirkan domba gitu, ya umat yang melahirkan umat gitu. Nah ini cerita bukan mentor rohani atau rohaniawan. Nah kalau cerita di Nasrani teman-teman, mentor rohani atau rohaniawan itu disebutnya gembala teman. Jadi kalau bicara wujud manusianya adalah umat dengan mentor rohani atau rohaniawan gitu. Tapi kalau bicara diumpamakannya adalah domba dengan gembala teman-teman. Yang diumpamakan begitu gitu. Nah, kalau di sini maksudnya cerita bahwa kalau bicara domba, ya dilahirkan oleh domba, ya nggak mungkin domba dilahirkan oleh gembala gitu. Jadi gembala ya tidak melahirkan domba. Nangkep nggak teman-teman? Jadi maksudnya ya tugas kita ini teman-teman kan sebagai domba, sebagai umat gitu. Harusnya kita waktu diajar oleh gembala, kita diajar oleh rohaniawan gitu atau oleh mentor rohani. Ya untuk bisa melahirkan umat lagi gitu. Kita sebagai umat harus melahirkan umat. Ya nggak mungkin kita sebagai domba ya akan bisa melahirkan domba. Nggak mungkin kalau kita sebagai gembala melahirkan domba gitu. Kan nggak mungkin. Nah ini pengertian seperti ini juga harus ditanamkan di dalam kita teman. Bahwa apabila kita digunakan oleh Tuhan sebagai alatnya Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan sehingga orang sesama kita diselamatkan, yaitu tugasnya kita teman-teman. Bagaimana supaya sesama kita itu banyak diselamatkan. Nah caranya si mentor rohani dan rohaniawan kan ngajarin kita teman-teman. Ya yang diajar, kalau kita anggaplah satu tempat ibadah gitu ya, pasti kan yang namanya gembala atau yang namanya rohaniawan atau mentor rohani itu satu gitu. Lawannya kan dengan umatnya kan banyak teman-teman. Ya nggak mungkin seorang gembala dombanya cuma satu, kan nggak mungkin gitu. Ya seorang gembala jangan-jangan kalau kita lihat zaman modern ini, kalau saya sering main ke kampung gitu, ke gunung gitu, ya saya lihat gembala domba. Ya mungkin satu gembala bisa menggembalakan 20-30 ekor. Itu jumlah kecil loh teman. Gembala kerbau gitu kadang-kadang cuma 5 ekor, 6 ekor juga ada. Tapi juga ada gembala yang sampai, kalau gembala itik mungkin banyak kali itiknya gitu, bisa ratusan ribuan. Jadi relatif teman. Yang namanya gembala atau rohaniawan atau mentor rohani itu ya punya gembala punya domba berapa banyak itu relatif.
yang bisa mungkin cuma belasan, bisa puluhan, bisa ratusan, bisa ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan, mungkin bisa begitu teman. Jadi ini ceritanya cuma yang melahirkan umat itu, yang melahirkan domba lagi, ya berarti kita sebagai umatnya teman-teman harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya sama itu lahir baru gitu, lahir baru yang menjadi orang yang lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan sehingga mendapatkan keselamatan hidup teman. Tuhan pengen seperti itu teman. Jadi kita mesti bisa bedakan tugasnya mentor rohani atau rohaniawan dengan kita gitu. Kalau kita yang di sekuler, yang contohnya saya sebagai pengusaha dan teman-teman saya dari orang karir gitu, ya berarti bukan tugasnya mengajarkan teori-teori rohani gitu teman, tapi ya bagaimana kita ini yang memberitakan dengan cara memberikan kesaksian hidup kita bersama Tuhan dan firman Tuhan, sehingga banyak teman-teman kita, banyak umat, banyak domba gitu ya yang ikut ke dalam kebenaran firman Tuhan lagi. Nah itu yang disebutkan dilahirkan teman. Jadi waktu kita memberitakan firman Tuhan, memberikan kesaksian tentang kehidupan kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan gitu, sampai orang itu sesama kita itu tertarik juga untuk bisa belajar mengerti akan firman Tuhan, belajar untuk mencari Tuhan pribadi Tuhan, ya berarti orang itu sudah dilahirkan lagi teman, melahirkan jadi umat, melahirkan umat gitu. Jadi intinya gitu teman, kita mesti belajar menjadi alat Tuhan untuk bisa melahirkan umat gitu dari kita kembali untuk orang-orang baru kita yang sesama kita yang dilahirkan oleh kita karena pemberitaan kesaksian dari cerita hidup kita gitu. Seperti itu teman-teman. Tuhan itu nyata, senyata aliran listrik. Ada yang mengumpamakan mentor rohani seperti itu teman. Jadi Tuhan itu seolah seperti aliran listrik katanya gitu. Jadi Tuhan itu nyata, senyata aliran listrik yang menghasilkan daya kekuatan walau tak tampak dilihat gitu, dan tak berbentuk waktu dipegang gitu. Tuhan itu roh, maka hanya dari sisi roh saja kita akan nyatakan bahwa Tuhan itu ada secara nyata. Nah ini ada mentor rohani yang memberikan penjelasan seperti itu teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa nangkap lebih mudah gitu. Jadi diumpamakan Tuhan itu seperti aliran listrik katanya gitu. Jadi kalau kita ngelihat misalnya lampu kita bisa nyala gitu. Lampu kita nyala itu dari mana kekuatannya gitu? Ya listriknya nggak kelihatan gitu. Tapi nyata-nyata lampunya nyala gitu loh. Ya bisa menerangi kita. Nah itu maksudnya cara kerja Tuhan itu seperti itu teman-teman. Dan bagaimana yang namanya arus listrik itu bisa kelihatan bentuknya gitu? Ya dipegang ya nggak kena karena bisa kestrum kan deh. Nah cuman kan kembali lagi jadi Tuhan itu seperti ibarat begitu teman, seperti aliran listrik yang nyata kuasanya gitu, tapi tidak berbentuk gitu. Nah ini cuma satu-satunya ya karena kenapa Tuhan begini ya karena Tuhan itu wujudnya roh ya, bukan tubuh jiwa roh. Kalau bicara tubuh jiwa roh itu kan yang di dalam fisik yang manusia itu kan ada tubuh jiwa roh. Tapi kalau hanya Tuhan sendiri gitu, Tuhan itu hanya roh saja gitu. Ya roh ini yang Tuhan berikan kepada setiap kita gitu untuk tebus dosa kita, dosanya Adam gitu ya di dalam roh kita. Nah ini tinggal masalahnya kita sudah mengenal atau belum bahwa di dalam kita itu ada roh gitu yang bukan cuma tubuh jiwa saja. Kalau orang dunia kadang-kadang mikirnya cuma tubuh dan jiwa saja teman. Kalau tubuh dan jiwa itu ya cuma binatang gitu ya, hewan gitu, itu ya cuma tubuh dan jiwa, tumbuhan gitu, tidak ada rohnya gitu. Nah kita adalah makhluk satu-satunya makhluk yang Tuhan beri privilege gitu yang memiliki roh itu gitu. Jadi kita ya gak boleh nyamakan hidup kita seperti bukan manusia, seperti binatang atau hewan atau tumbuhan gitu ya. Kita ya manusia gitu. Manusia adalah tubuh, jiwa dan roh. Belajar untuk jadi pengikut oleh karena percaya dan mengasihi serta taat kepada Tuhan dengan melakukan dan mengajarkan firman sebagai wujud nyata menjalani perintah dan peraturan firman Tuhan gitu. Jadi belajar untuk menjadi pengikut Tuhan itu tidak berhenti
cuma kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tapi kalau kita mau jadi pengikut Tuhan, pengikut firman Tuhan gitu, apa kita taat mengikuti firman Tuhan? Ya firman Tuhan katakan kita itu batasannya bukan cuma melakukan firman Tuhan, teman-teman, tapi juga bagaimana mengajarkan firman Tuhan gitu. Nah cuman kadang-kadang kita sering protes sendiri bahwa kok mengajarkan kan bukan tugasnya saya, karena yang mengajarkan adalah si gembala tadi, yang mengajar itu adalah rohaniawan tadi, yang mengajar itu adalah mentor rohani tadi. Ya benar gitu, kalau dari sisi pengajaran secara teori-teori rohani ya mesti mereka gitu yang mengajarkan. Tapi yang maksudnya firman Tuhan itu, kita melakukan firman Tuhan jelas itu kan tugas tanggung jawabnya kita, pribadi kita gitu. Ya bukan ke orang lain, ke kita. Tapi waktu kita mengajar firman Tuhan, maksud Tuhan, bentuknya itu belum tentu harus mengajar secara teori rohani gitu. Ya bentuknya itu ya hanya cukup dengan memberitakan, menyaksikan tentang kehidupan kita bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu saja sudah kategorinya mengajarkan, teman-teman, bagi orang-orang di usaha maupun di orang karir, di marketplace atau di dunia sekuler itu gitu. Ya beda tugas dengan si mentor rohani atau rohaniawan atau si gembala tadi gitu, beda. Kalau dia kan ngajarin teori, nanti waktu kita sudah mulai bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyaksikan firman Tuhan, sehingga sesama kita itu tertarik untuk lebih mengenal firman Tuhan. Nah ini pasti orang-orang yang lahir baru ini gitu ya akan mencari, akan butuh ya mentor rohani, ya butuh rohaniawan, ya butuh gembala itu gitu. Nah ini yang kita arahkan untuk ke sana, untuk belajar teori-teori rohani lagi. Tapi waktu mereka sudah mengerti akan teori firman Tuhan, dia kan harus mempraktekkan, teman-teman. Yang firman Tuhan katakan jangan kita cuma sekedar mengenal dan mengerti saja tanpa melakukan firman Tuhan. Justru sasaran akhir itu harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Cuma kalau kita melakukan firman Tuhan tanpa dasar pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, kan terus apa yang mau kita lakukan, kan bingung gitu. Jadi tugasnya mentor rohani, rohaniawan dan gembala itu adalah begitu, teman-teman. Bagaimana mengajarkan teori rohani supaya kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan. Tetapi waktu mempraktekkan firman Tuhan belum tentu harus melalui si mentor rohani, rohaniawan atau si gembala tadi, teman. Jadi ya itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Nah biasanya ya kita akan hidupkan roh Tuhan, teman. Untuk bisa membantu kita mampu melakukan firman Tuhan itu ya kita butuh menghidupkan roh Tuhan, ya kedekatan kita dengan Tuhan gitu. Firman di 1 Korintus, teman-teman, coba teman-teman cari di 1 Korintus pasal 7 ayat 35, teman-teman. Firman di 1 Korintus, teman-teman, ayat 7 pasal 7 ayat 35. Ini saya bacakan. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, melayani Tuhan tanpa gangguan. Nah ini kalau kita bicara di kitab 1 Korintus 7:35, ini kan tadi kaitannya kan dengan bagaimana kita memprioritaskan melayani Tuhan, teman. Yang tadi disinggung misalnya kalau urusan harta ya bisa menghalangi gitu. Ya priority kita melayani Tuhan itu bisa terhalangi oleh harta. Kalau bicara tahta juga gara-gara tahta kita mau bertahta, kita narikkan tahta, akhirnya juga tahta itu juga menghalangi ya hubungan kita dengan Tuhan Allah gitu. Begitupun istilahnya kalau kita tertarik hal-hal duniawi gitu. Kalau kita bicara hobi gitu, misalnya hobi mobil, ya jangan-jangan hobi itu menghalangi kita berhubungan dengan Tuhan gitu. Ya hobi apalagi misalnya hobi akan pet gitu kan, pet kucing, mau anjing, mau binatang-binatang peliharaan, itu juga bisa menghalangi, teman. Hobi apalagi misalnya koleksi tas gitu. Nah, ibu-ibu nih koleksi tas dari luar negeri gitu, yang branded, itu juga bisa begitu, teman. Koleksi apalagi, jangan tas, udah koleksi perangko gitu. Jadi segala macam activity yang sifatnya sudah benar-benar sudah mengikat pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Akhirnya kadang-kadang hal-hal seperti ini ya mengikat, teman. Akhirnya mengikat itu gitu. Bahkan olahraga juga bisa, teman. Olahraga misalnya golf gitu. Ya orang bisa kecanduan olahraga. Jadi akhirnya olahraga itu bukan untuk kesehatan, tapi olahraga itu karena kecanduan gitu. Nah ini kan yang kalau udah bicara kecanduan itu kan jadi Tuhan di nomor 2 kan, teman. Nah ini yang tidak boleh, teman. Ya bahkan tadi saya katakan jadi kita nggak fokus untuk pelayanan kepada Tuhan, bahkan kita kecanduan, akhirnya ya kita bisa jadikan hal-hal
kebiasaan seperti itu menjadi berhala buat hidup kita, teman-teman. Nah, ini Tuhan katakan jangankan barang-barang begitu ya. Yang namanya hubungan kita suami istri aja kadang-kadang bisa menghalangi, teman-teman. Jadi bagaimana firman ini mengatakan bahwa seorang istri itu ya akan jadi lebih memperhatikan suaminya gitu dibanding ke Tuhan. Begitupun sama, seorang suami juga bisa-bisa aja lebih memperhatikan istrinya daripada kepada Tuhan. Jadi bukan cuma harta tahta dan kebutuhan barang duniawi saja. Pasangan kita pun bisa jadi begitu ya. Anak-anak kita pun bisa jadi begitu, teman. Orang tua kita pun bisa jadi penghalang seperti itu. Nah, ini yang kita mesti sadar, teman. Makanya balik lagi, ya kita mesti tetap prioritas Tuhan nomor satu gitu. Sehingga waktu kita menghormati, kita menyayangi, mengasihi seseorang itu dasarnya memang karena memang selaras dengan perintah peraturan Tuhan, teman. Itu powernya pasti beda sekali, teman-teman. Firman di kitab Yohanes pasal 14 ayat 12, teman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab itu, ini Nabi Isa yang cerita nih, jadi Nabi Isa sedang pergi kepada Tuhan Allah, pekerjaan secara rohani, ya disimpulkan gitu, pekerjaan secara rohani itu ya sama dengan melakukan firman Tuhan bersama roh Tuhan. Jadi kalau bicara pekerjaan, teman-teman, pekerjaan itu dalam istilah rohani itu seperti itu, teman-teman. Jadi melakukan pekerjaan yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Nah, itu secara rohani, teman-teman, disebut pekerjaan, teman. Melakukan firman Tuhan itu adalah pekerjaan itu. Meskipun orang duniawi protes gitu, mengerjakan apa gitu melakukan firman Tuhan, pekerjaan. Tapi dari sisi rohani, teman, memang melakukan firman Tuhan itu adalah pekerjaan gitu, bukan pasif cuman begitu aja, tapi melakukan itu. Dan konsekuensinya lebih berat loh kadang-kadang, lebih berat daripada kita melakukan hal duniawi gitu. Nah, setelah kita melakukan pekerjaan dalam bentuk rohani, dan Tuhan janjikan bahwa nanti hasil dari pekerjaan rohani itu ya akan Tuhan tambahkan berbentuk ya kebutuhan target-target duniawi itu, teman-teman. Tapi kalau kita balik, misalnya kalau orang duniawi kan kebalik, lebih targetkannya kesusahan duniawi gitu. Akhirnya yang dikhawatirkan tidak mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi yang Tuhan ajarkan adalah bagaimana kita mentargetkan diri ke keselamatan akhirat dulu, nanti Tuhan tambahkan kesusahan duniawi. Ya rasanya, bicara logikanya, rasionya, ya memang yang benar dengan versinya Tuhan, teman-teman. Karena versi Tuhan seperti itu gitu. Oke, teman-teman, see you. Bye-bye.